Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadal yawm huwa al-yawm at-tasi' min syahri Muharram. Hari ini adalah tanggal 9 at-tasi' dari syahr bulan Muharram. Nah, ini sementara besok itu al-ashir, besok itu 10 Muharram. Jadi di sini ada dua hadis yang kita disunatkan untuk berpuasa pada hari ini dan besok. Nah, hadis fi'li yaitu Rasulullah itu melaksanakan selama di Madinah itu puasa tanggal 10 Muharram besok. Karena apa? Karena Rasulullah melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu sama puasa pada tanggal 10 Muharram itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, ini kamu puasa ini untuk apa? Puasa apa? Kami mengagungkan tanggal 10 Muharram itu karena tanggal 10 Muharram itu apa? Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nah, kita mengagungkan. Nah, sementara orang-orang Kristen juga puasa yang tujuannya adalah mengagungkan Nabi Isa. Karena apa? Katanya Nabi Isa itu lahir tanggal 10 Muharram, juga diangkat oleh Allah ke langit juga tanggal 10 Muharram. Nah, itu. Jadi orang Kristen, orang Yahudi itu mengagungkan tanggal 10. Kemudian Rasulullah, kami juga berhak untuk mengagungkan, mengingatkan itu semuanya. Nah, itu maka Rasulullah puasa juga pada 10 Muharram di dosa-dosa kita. Jadi kalau tanggal 9 Dzulhijjah sebulan yang lalu itu saumu yaumi Arafah itu diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kalau puasa Asyura itu dosa setahun yang lalu saja. Nah, kemudian pada akhir tahun hidupnya Rasulullah diingatkan oleh para sahabat, ya Rasulullah, tanggal 10 itu hari yang orang-orang Yahudi ya Nasrani mengagungkan. Rasulullah kemudian, supaya nggak sama, kita tahun depan kalau saya masih hidup, saya tahun depan akan puasa tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu namanya Tasu'a. Nah, jadi kata-kata tis'ah. Kalau Asyura itu dari kata-kata asyarah. Kalau Tasu'a, Asyir atau Tasi atau tis'ah. Jadi ternyata tahun depan Rasulullah sudah wafat dan tidak lagi berpuasa karena sudah wafat. Maka kata hari ini kalau kita puasa juga berdasar hadis qaul Rasulullah, yaitu itu supaya tidak terlalu sama dengan orang Yahudi, orang Nasrani.
Kemudian ada yang mengatakan ini nasakh. Nasakh itu menghapus puasa Ramadan, puasa 10. Ada yang mengatakan tidak menghapus. Ini hanya tambah saja, tambah 2 hari. Nah, ada yang demikian, beberapa ulama pendapat demikian. Nah, jadi kita, nah yang terkenal di seluruh dunia Islam termasuk di Jawa waktu masuknya agama Islam itu bukan Tasua. Tasua enggak sama sekali, tanggal 9 Muharram itu enggak terkenal sama sekali. Yang terkenal tanggal 10-nya. Yang terkenal Asyura itu. Maka orang Jawa itu mengatakan kalau bulan Muharram itu bulan Suro. Jadi bulan Muharram ini namanya orang Jawa mengatakan Ulan Suro. Ulan Suro itu dari kata-kata Asyura itu. Sama dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu di Jawa ini yang terkenal bukan Rabiul Awal tapi bulan Maulid. Ulan Mulut, bulan Mulut. Bulan Maulid itu apa? Karena di Rabiul Awal itu Rasulullah lahir, Maulid, Maulud, nah itu dilahirkan. Nah ini sehingga yang terkenal Muludan. Nanti akan ada apa? Ada Muludan dan seterusnya. Itu pada Rabiul Awal. Jadi yang terkenal salah satu peristiwa. Begitu juga Muharram ini yang terkenal suronya. Nah, di dalam beberapa kitab sejarah ternyata kehebatan 10 Muharram, kehebatan para, ada yang mengatakan 14 peristiwa agung, ada yang mengatakan 9 dalam kitab-kitab sejarah, 9 peristiwa agung. Apa peristiwa agung itu? Pada tanggal 10 Muharram itu diantaranya adalah Nabi Nuh diselamatkan dari banjir. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan dari ikan paus, masih bisa keluar dengan selamat dari perut ikan. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan dari kebakaran api, dari pembakaran api. Kemudian ada juga, nah ini kok sudah tahu, ini sudah tahu tanggal 10 ini bagaimana ini sudah dipakai 10 Muharram. Kemudian Nabi Adam taubatnya diterima setelah Nabi Adam berdosa karena makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah, karena digoda oleh setan, kemudian makan. Kemudian Nabi Adam bertobat, minta ampun, ya Allah, ampuni ya Allah, dosa saya diampuni pada tanggal 10 Muharram ini. Kemudian ada juga Nabi Ayub. Nabi Ayub itu bertahun-tahun sakit parah, terutama sakit kulit. Kulitnya itu sampai berbau, ngelontok. Nah, kulitnya itu luka semuanya, sampai berbau, sampai meninggalkan desanya ke hutan sendirian karena orang-orang jijik. Nah ini, dan diselamatkan pada tanggal 10 Muharram juga, tiba-tiba langsung sembuh. Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Itu terus doanya Nabi Ayub, Rabbi inni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Kemudian ada juga kan Nabi Isa, itu lahir tanggal 10 Muharram, juga diangkat oleh Allah dari rencana pembunuhan orang-orang Yahudi juga yang ingin membunuh Nabi Isa. Ini diangkat oleh Allah pada 10 Muharram. Ada juga
Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu berpuluh-puluh tahun lepas dari orang tuanya Nabi Yakub. Nah, kemudian sampai menjadi menteri perekonomian, dia menjadi raja, kemudian bertemu dengan ayahnya datang menuju Mesir, akhirnya bertemu. Nah, ini tanggal 10 Muharram juga. Nah, ini ada beberapa peristiwa. Begitu hebatnya 10 Muharram itu dalam peristiwa sejarah. Nah, wallahu alam kebenarannya, tapi begitulah. Nah, yang penting kalau dalam hadis itu hanya dua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal itu dua tentang peristiwa itu, yaitu peristiwa Nabi Nuh sama peristiwanya Nabi Musa. Hanya itu, tapi yang lain dalam sejarah itu sampai 9 atau 14 peristiwa itu. Nah ya, jadi kita anak-anak nanti kalau di rumah begitu, kalau di masyarakat ini lebih banyak besoknya, tapi juga banyak orang-orang Muhammadiyah, banyak juga yang sudah puasa Tasu'a hari ini. Nah, termasuk saya juga puasa, sudah mulai puasa hari ini Tasu'a, yang kebetulan bersamaan dengan hari Kemis, kebetulan juga bersamaan dengan puasa Daud. Jadi ada 3 puasa yang bersamaan untuk orang yang puasa Daud, puasa Kemis, kemudian puasa Tasu'a. Jadi bisa mendapat 3 pahala. Nah, kemudian besok Asyura dari Jumat itu juga disunatkan. Jadi demikian Rasulullah dalam menghadapi puasa. Begitu juga sebagian umat Islam, ada yang besok saja, ada juga yang hari ini saja, ada yang kedua-duanya, ada yang hari ini dan hari Jumat juga puasa. Ya, kata sekedar supaya anak-anak tahu tentang puasa sunat Asyura ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.